Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh lagi datang untuk beribadah dan kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau berbicara kepada kami pada saat ini, di dalam kebutuhan kami, di dalam pertanyaan kami, di dalam berbagai kekhawatiran kami. Tuhan, kami mohon dengan firman-Mu Engkau menjawab kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan saluran berkat firman untuk setiap kami. Dan berkati kami yang ada di sini. Setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan masing-masing problem dan masalah kami. Dengan masing-masing pertanyaan dan kesulitan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau menolong kami secara personal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali bertemu dan melihat Bapak Ibu yang ada di GSRI Sunter ya di tempat ini. Saya ini bukan pertama kali, tapi dulu sekali saya pernah datang. Mungkin saya tidak tahu, mungkin 25 tahun yang lalu paling tidak ya. Karena waktu itu masih zamannya Pak Roni Sumantri. Mungkin saya ingat saya mestinya ada karena waktu itu saya khotbah di sini, saya belum mengajar di STT Amanat Agung. Saya sudah di STT Amanat Agung 23 tahun, jadi perkiraan saya mestinya sudah sekitar 25 tahun. Dan memang saya tidak ingat juga tempatnya ya, jadi saya mengandalkan peta tadi. Dan karena petanya ternyata tidak tahu jalan yang ditutup, jadi saya keliling-keliling ya, tapi satpamnya tahu ya. Waktu saya tanya, Pak saya mau ke Asri 11 yang ada gereja, oh langsung tahu dia tunjukkan jalannya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini ya, untuk kesetiaan hidup, pelayanan dan ibadah Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Tuhan sungguh memberkati kita semuanya. Saya juga lupa gereja kalian dulu seperti apa, apakah masih di sini atau bukan, tapi ini luar biasa ya, satu gereja yang sudah bentuknya sudah sangat bagus di dalam perumahan seperti ini ya. Puji Tuhan untuk satu tempat yang sangat bagus yang Tuhan sediakan buat kita. Kiranya Tuhan terus memberkati perkembangan dari gereja ini, memenangkan banyak jiwa-jiwa sekitar di perumahan Sunter dan sekitarnya. Saudara sekalian, mari kita bersama membuka Alkitab. Kita akan membaca kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Tema kita pada hari ini adalah hidup dalam pengenalan akan Allah. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Tema kita adalah hidup dalam pengenalan akan Allah. Saya akan membacakan dari kitab Hosea pasal 4 ayat ke-6. Saya membaca dari Alkitab versi terjemahan yang kedua ya, TB2 yang sudah terbit setahun terakhir ini. Demikian bunyinya, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolakmu sebagai imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Saudara sekalian, ayat ini adalah perkataan firman Tuhan lewat Nabi Hosea, khususnya ditujukan kepada para imam-imam di negara Israel. Imam-imam itu adalah pengantara Allah dan manusia, pengantara manusia kepada Allah. Salah satu yang harus mereka lakukan para imam adalah mengajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada umat Allah. Saudara, mereka adalah guru. Nah, kita kenal dengan banyak golongan orang ini di kalangan umat Israel. Ada imam, ahli Taurat, orang Saduki, Sanhedrin, para nabi dan sebagainya. Di sini memang secara khusus bicara mengenai imam. Tapi juga tentu kalau mengajar itu termasuk nabi. Ya, mereka membawa firman dari Allah untuk disampaikan kepada umat Allah. Mereka adalah guru. Nah, saudara, kalau namanya guru, mereka harusnya menjadi orang yang mengajar. Untuk apa?
supaya orang-orang yang diajar tahu. Sebenarnya itu poin yang sederhana sekali. Guru mengajar. Kalau kita guru matematika mengajar matematika, tujuannya supaya yang diajar tahu tentang matematika. Ini guru agama, guru tentang Allah, mereka mengajar ilmu tentang Allah supaya yang diajar tahu tentang Allah. Problemnya adalah mereka tidak mengajar. Mungkin hidup enak-enak sendiri, mereka nggak peduli umatnya. Akibatnya apa, saudara? Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa mereka tidak mengenal? Yang mengajar tidak mau mengajar atau tidak peduli sehingga tidak mengajar. Poin saya pada hari ini untuk saya sampaikan bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian adalah betapa pentingnya kita diajar. Dan puji Tuhan kita punya pengajar-pengajar yang setia, bukan kayak imam zaman dulu yang lebih mementingkan diri sendiri. Kita ada hamba Tuhan, Pak Rudi, kita ada berbagai hamba Tuhan yang mengajar di gereja kita. Pak Rudi mengundang saya datang untuk mengajar di tempat ini, dan lebih dari itu kita punya pengajar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman Allah yang diberikan bersamaan dengan Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam kebenaran. Artinya kita punya guru-guru untuk mengajar kita, dan bahkan guru-guru yang sangat setia kepada kita untuk mengajar kita. Problemnya adalah kalau gurunya sudah setia, gurunya mengajar, apakah kita belajar? Ya, kalau tadi imamnya tidak mau mengajar, imamnya tidak peduli, sehingga orang yang diajar tidak dapat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi problem selanjutnya bisa terjadi, gurunya mau mengajar, muridnya yang tidak mau belajar. Itu sering kali terjadi. Saya jadi dosen 20 tahun lebih. Jadi hamba Tuhan mengajar di gereja sudah hampir 40 tahun. Ya, tahun ini ulang tahun ke-40. Saya masuk saat 1984. Saya masuk saat kuliah. Dan 5 tahun kemudian tamat dan melayani Tuhan. Sampai sekarang. Dan 20 tahun lebih menjadi guru di sekolah Alkitab. Saya tahu bagaimana artinya mengajar dan orang lain tidak mau belajar. Yang mau belajar menjadi pintar, tahu banyak, punya ilmu. Yang tidak mau belajar ketinggalan jauh. Nah, saudara, hari ini kita ingin belajar supaya kita mau lebih belajar, tahu tentang Allah, mengenal Allah. Kalau tidak, dikatakan begini yang ayat yang kita baca, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, binasa. Jadi penting sekali buat kita mengenal akan Allah. Bahkan sebenarnya ayat ini, saudara, kalau saudara melihat baik di terjemahan Mandarin maupun di terjemahan bahasa Inggris, soalnya pertama-tama ini tidak ada kata Allahnya. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Ya, my people are destroyed by lack of knowledge. Jadi yang ditekankan pertama itu kurang pengetahuan. Tidak ada pengetahuan. Memang nanti kita akan lihat bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang Allah. Itu spesifiknya. Tapi soalnya ditekan pertama ini adalah soal pengetahuan. Umatku binasa karena tidak ada pengetahuan. Saudara sekalian, kita tahu betul kurang pengetahuan itu sesuatu yang berbahaya. Baik pengetahuan yang paling sederhana maupun pengetahuan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, ilmu bisnis dan sebagainya. Kita perlu tahu untuk bisa hidup. Tadi saya bilang saya lupa jalan ke sini, saya nggak tahu karena sudah lama. Tapi saya mengandalkan peta. Saya belajar dari orang yang tahu bikin jalan, bikin peta. Petanya udah bingung, saya tanya satpamnya, dia tahu, saya belajar dari dia. Saya mau tahu, ujungnya kan saya tahu juga, oh berarti gini, karena tadi saya mau masuk dari sana, ternyata tutup. Saya membayangkan kalau tadi petanya tunjuk ke sebelah sini, berarti asal saya belok ke kiri, asal ada jalan belok ke kiri, pasti udah benar arahnya. Itu kan kalau saya belok ke kanan kan makin jauh. Paling tidak saya tahu arah. Ketika arahnya di situ ternyata banyak jalan, ya saya tahu juga bertanya pada orang. Kita perlu tahu hal yang paling kecil pun lah, saudara, kita tahu.
Misalnya air nggak bisa ditampung di wadah yang bocor. Pengetahuan itu perlu, saudara. Jangan berpikir bahwa kita enak-enak bilang, oh saya nggak perlu belajar bisa hidup. Enggak. Sebenarnya banyak hal yang kita memang mengandalkan pengetahuan, sekecil atau sebesar apapun. Kadang-kadang ada orang bilang begini, kalau kita dikasih kalimat, ya misalnya kalimat bahasa Indonesia, khususnya kalau bahasa Indonesia, walaupun di tengah-tengah kata itu kata-katanya diacak, misalnya kurang, ya URAN-nya itu diacak-acak. Asal K dan G-nya tetap di belakang, kita pasti tahu katanya gitu. Bahwa kata itu walaupun misalnya karung, kurang, apa itu artinya kurang misalnya begitu. Tapi saudara sekalian, orang yang bisa tahu itu karena sudah belajar dulu ada kata kurang, ada kata pengetahuan dan sebagainya. Baru kemudian tahu walaupun diacak-acak. Oh tahu ini kata ini adalah sebenarnya ini. Kita tahu dulu. Nanti mungkin kita tidak lagi mengandalkan kamus, kita tidak mengandalkan orang lain. Kita langsung tahu. Tapi sebenarnya kita pernah belajar, kita tahu. Saudara sekalian, pengetahuan itu penting. Sampai Alkitab mengatakan begini, saudara. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, rajin pun tidak baik. Boleh sangat rajin, tapi kalau tidak ada pengetahuan, nggak baik. Nggak berguna. Orang yang tergesa-gesa, nggak mikir panjang, nggak mikir dulu, itu akan salah langkah. Ya pasti betul lah. Sederhana lah saudara, nggak tahu jalan, tapi jalan terus tergesa-gesa, wah kayaknya sangat hebat jalan. Ya pasti makin lama makin tersesat, salah langkah pasti. Kita ingin mulai bisnis, tapi kita nggak tahu apa-apa soal bisnis itu. Kita nggak tahu apa-apa soal marketing. Kita nggak tahu apa-apa soal orang-orang sekitar kita. Apakah mereka butuh apa yang kita mau jual itu? Apa yang terjadi? Kita rajin, tapi tanpa pengetahuan. Nggak baik. Gitu. Paling tidak, ya rugi lah. Kita butuh pengetahuan. Kita ingin anak kita sekolah setinggi-tingginya. Kenapa saudara? Untuk dapat pengetahuan. Memang kemudian untuk apa pengetahuan? Untuk dia bisa hidup dengan lebih baik, bukan? Ya kita tahu lah itu. Jadi perlu pengetahuan. Ya, zaman dulu kita mungkin selalu dia nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya jadi apa? Istri orang juga kok katanya begitu. Tapi saudara, bukan soal nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Untuk jadi istri pun kita harus banyak tahu. Bagaimana mengurus anak, bagaimana mengurus rumah, bagaimana mengurus suami yang bawel. Kita belajar banyak dari pengalaman. Kita tahu dari pengalaman. Atau kalau papa mama kita dagang, kita nggak disekolahkan tinggi-tinggi, karena nanti akan mewarisi tokonya atau usahanya. Nggak usah sekolah tinggi, gampang kok. Nggak gampang sebenarnya, saudara. Itu belajar pengalaman untuk menjual barang, mendapat barang, berhubungan dengan pelanggan dan sebagainya. Nggak mudah. Kita perlu belajar dan tahu. Nah, saudara, itu pentingnya pengetahuan. Maka tidak heran dikatakan, kalau nggak ada pengetahuan, pasti binasa, salah langkah, tersesat, jatuh. Kalau nggak tahu. Jadi saya ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pengetahuan tahu itu. Tapi seperti yang tadi saya katakan, konteks Hosea ini memang bicara mengenai apa? Pengetahuan tentang Allah. Jadi yang disebut dengan kurang pengetahuan, memang kita nggak boleh kurang pengetahuan dalam hidup kita ini. Kita harus tahu berhitung, matematika dan sebagainya, harus tahu. Bahkan tahu Pancasila supaya bisa lulus tes. Kalau kita pas di tes ada berkaitan dengan kewarganegaraan, kita harus tahu. Tapi tekanan di sini salah satu pengetahuan yang paling penting yang perlu kita dapatkan dan tidak boleh kurang, tidak boleh tidak ada, yaitu pengetahuan akan Allah. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia dikasih kata-kata tambahan kata Allah. Umatku binasa karena tidak mengetahui atau tidak mengenal Allah. Kurang pengetahuan akan Allah. Dan itu dikatakan sebelumnya di dalam Hosea pasal 4 ayat 1. Tadi kan kita baca ayat 6 saja. Dikatakan begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih. Mengapa? Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Itu.
Di negeri mana saudara? Ini bukan negeri orang kafir. Negeri umat Allah yang bernama Israel. Tidak ada pengetahuan, tidak ada pengenalan. Tentang apa? Tentang Allah. Mereka punya pengetahuan tentang bercocok tanam, pasti ada. Mereka punya pengetahuan tentang bertahan hidup ketika musim panas, ketika musim kering. Tapi yang penting, bahkan yang terpenting mereka justru tidak punya pengenalan akan Allah, pengetahuan tentang Allah. Lalu sekalian di dalam bahasa Indonesia, saya bolak-balik menggunakan istilah pengetahuan dan pengenalan. Sebenarnya dalam bahasa Alkitab, dua kata itu soalnya tidak ada perbedaannya. Kita mungkin sudah pernah mendengarkan orang berkhotbah tentang hal ini. Ya, saudara sekalian, bagi kita zaman sekarang pengetahuan selalu pikir pengetahuan otak. Kalau kenal itu kayaknya lebih di hati begitu ya. Saya kenal Pak Rudi, bilang saya tahu kayaknya agak berbeda. Gitu ya, tahu namanya. Kalau kenal seperti sahabat begitu. Saudara sekalian, sebenarnya di dalam Alkitab ketika bicara kita tahu tentang Allah, itu memang bukan hanya tahu otak. Bagaimana saudara bisa mengenal seseorang, itu pasti dimulai dengan tahu. Tidak mungkin kita bisa mengenal seseorang kalau tidak tahu. Jadi antara tahu dan kenal itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Alkitab tidak pernah memisahkan antara otak dan hati. Jadi kalau seseorang bilang dia tahu tentang Allah, tapi tidak menurut firman Allah, sebenarnya kamu nggak tahu apa-apa tentang Allah. Walaupun secara teoritis, secara filsafat, kamu jago tentang Allah. Dalam pemahaman Alkitab kamu sebenarnya nggak tahu tentang Allah. Jadi untuk tahu tentang Allah itu artinya otomatis adalah maksudnya mengenal dengan sungguh-sungguh, mengenal hati yang paling dalam. Maka di situ unsurnya memang bukan hanya mikir, tapi ada unsur cinta, ada unsur emosi, ada unsur kelekatan dan kedekatan dengan Allah yang kita ketahui itu. Orang Israel nggak punya ini. Mereka tidak punya pengetahuan akan Allah. Mungkin mereka ada pengetahuan-pengetahuan yang lain, tetapi mereka tidak punya pengetahuan akan Allah. Itu saudara sekalian, bahasa Inggrisnya bilang no knowledge of God. Knowledge kan pengetahuan. Nah, bahasa Indonesia terjemahkan pengenalan. Memang kata pengenalan itu lebih dekat. Seperti suami kenal istri, istri kenal suami. Ya kita tidak, dalam bahasa Indonesia kita tidak hanya bilang tahu. Oh tahu itu suami saya, kayaknya agak aneh ya. Kita bilang saya kenal dia, itu seperti lebih dalam. Tapi kalau kita dalam hal Alkitab, knowledge of God, tahu tentang Allah, itu sebenarnya artinya kita bukan hanya tahu dia secara teoritis, tapi kita dekat dengan dia, punya hubungan dekat dengan dia. Kita mengikuti perintahnya. Itu namanya tahu, itu namanya kenal. Jadi bukan hanya pengetahuan di otak, tapi betul-betul dari hati yang mencintai, hati yang ingin mengikuti. Itu tahu dan kenal. Nah, problemnya saudara sekalian, disinilah orang-orang Israel kurang, umat Allah kurang pengetahuan tentang Allah itu. Padahal Tuhan sendiri mengatakan begini saudara, Hosea pasal 6 ayat 6 ya, jadi kitab yang sama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Kurban sembelihan itu Allah yang perintahkan. Di dalam ritual keagamaan Israel, mereka harus bawa kurban bakaran, kurban sembelihan. Makanya dibawalah kambing dan domba untuk disembelih, untuk dikurbankan sebagai kurban bakaran. Itu baik nggak? Baik karena Allah yang suruh. Tetapi saudara tahu ritual, yaitu upacara yang diulang dan diulang dan diulang, lama-lama kehilangan makna, kehilangan arti. Mereka harusnya menyembelih kurban, membakar kurban untuk Allah yang mereka kenal, untuk Allah yang mereka cintai, untuk Allah yang mereka sembah. Tetapi Allah yang mereka kenal, Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka cintai ini, mereka sudah tidak ingat lagi, mereka sudah lupa. Yang ini mereka sudah lupa. Tapi tetap jalankan kurban, tetap bawa persembahan. Ya seperti kita lah ya. Dulu kan dari kecil kita diajar, atau waktu kita menjadi orang Kristen, kalau kita mau makan berdoa.
Untuk apa? Mengucap syukur kepada Allah untuk tersedianya makanan. Berarti kita harus kenal dulu kepada Allah yang memberi kita makanan. Kita bersyukur kepada Dia, kita bisa sebut namanya, kita bisa berdoa kepada Dia. Itu adalah tanda kedekatan, tanda kita mengenal Allah itu. Tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kita lihat orang barat, anaknya bisa tidak percaya kepada Allah sama sekali. Tapi waktu makan tetap mereka pegangan tangan, mereka bilang say grace gitu ya, mengucapkan doa. Sering sekali terjadi yang seperti itu. Jadi ritualnya dijalankan tanpa kenal apapun dari Allah yang mereka katanya kepadanya mereka berdoa. Maka Tuhan mengatakan begini, saudara, aku menyukai kasih setia. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban itu. Bisa nggak terjadi? Kamu sungguh-sungguh menjalankan kasih setia, sungguh-sungguh mengenal Allah, tapi kamu bisa lalai melakukan kurban sembelihan. Bisa. Bisa terjadi. Bisa. Kenapa saudara? Contoh orang Israel. Mereka kan harus bawa kurban. Misalnya ke bait Allah atau ke tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan. Tapi ada kalanya mereka tidak bisa lakukan itu. Karena mereka ditangkap dan dibawa pergi ke kamp pengungsi, ke tempat-tempat penawanan. Atau pada waktu itu terjadi gempa bumi, terjadi banjir dan sebagainya. Mereka nggak bisa lakukan pengorbanan kurban-kurban itu. Betul kan? Tapi apakah hati mereka berubah? Enggak. Mereka tetap berdoa, mereka tetap cinta Tuhan, mereka kenal Tuhan. Mereka tetap adalah orang yang punya karakter sebagai orang yang kasih, yang setia. Nah itu saudara, itu kan bedanya itu. Jadi makanya Tuhan mengatakan Dia lebih suka kamu punya kasih setia. Kalau harus memilih antara persembahan uang kita dengan hati kita, Tuhan akan memilih hati kita. Tapi kalau kita punya hati untuk Tuhan, pasti kita persembahan. Ya kan? Tuhan menyukai engkau melayani Dia dengan tenagamu, dengan uangmu, dengan waktumu. Tapi kalau kita betul-betul hanya datang sebagai orang yang keluarkan tenaga, orang yang keluarkan uang, keluarkan waktu, tapi hati kita tidak untuk Tuhan, hidup kita tidak untuk Tuhan, tidak ada kasih setia, tidak ada sifat Kristen, tidak ada karakter Kristen, tidak kenal Tuhan sama sekali. Kalau Tuhan bisa memilih, Tuhan bilang, aku gak mau pilih pelayananmu, aku lebih pilih hatimu. Aku pilih pengenalanmu akan aku, itu aku lebih suka. Namun kalau engkau betul-betul kenal Allah, tahu Allah, cinta Allah, punya hati untuk Allah, ya pasti kita akan pelayanan. Pasti kita akan memberikan waktu dan uang kita. Tapi seringkali itulah karena kebiasaan akhirnya kita balik. Lakukan ritual, upacara, pelayanan. Tapi yang penting, yang maknanya, yang artinya itu justru kita lupakan. Ya. Karena itulah saudara kalau orang yang kelihatan sangat rajin, Tuhan bilang tidak baik. Orang yang tergesa-gesa yang aktif gitu seperti Marta begitu, aktif sekali, bisa salah langkah. Jadi mulai dengan soal pengetahuan akan Allah itu penting. Ya, kenal Allah, cintai Allah, tahu Allah itu sangat penting. Saudara sekalian, karena itulah maka Alkitab yang kita baca tadi mengatakan kalau kita tidak kenal Allah, kita binasa. Pasti ya. Makanya di dalam Matius 15 ayat 14 berkata begini. Kalau orang buta menuntun orang buta, apa yang terjadi saudara? Dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Ya kan? Itulah binasa. Banyak pengertian binasa. Ya, tapi ini gambaran yang sangat bagus. Orang buta, mungkin ini umat Allah, butuh tuntunan dari orang yang matanya melek. Imam-imam, pengajar-pengajar, guru-guru. Tapi kalau pengajar guru tidak mengajar, buta juga, mencoba menuntun orang buta, dua-duanya binasa. Kalau orang buta sudah dituntun, auban, nggak mau dituntun, mau jalan sendiri, lobang juga jatuh. Jadi saudara sekalian, nggak heran kita berkali-kali jatuh ke dalam dosa, jatuh ke lubang yang sama, ya, sifat tidak banyak berubah. Jatuh lagi ke lubang. Mungkin karena itu saudara kita tidak punya tuntunan ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik saudara, berapa tahun kita sudah menjadi orang Kristen. Apakah kita semakin tahu jalan Allah, semakin ikut?
semakin kenal Allah, semakin hidup untuk Allah, atau kita terus jatuh ke lubang, bahkan kadang-kadang ke lubang yang sama, betul. Terus itu juga yang menjadi dosa kita, kesalahan kita. Karena nggak ada pembaruan dalam hidup kita, saudara. Mungkin orang lihat kita sebagai orang Kristen yang baik. Kenapa? Rajin ke gereja. Nah itu kan kerajinan. Bahkan kalau ke gereja tergesa-gesa supaya tidak telat. Nah, kalau pelayanan, juga sangat aktif. Kalau panitia angkat tangan, aku mau, gitu ya. Kalau yang lain kan mundur dulu, yang lain. Tapi mau, rajin. Betul, itu sangat bagus. Tetapi kita juga harus koreksi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh kenal Allah? Kita tahu nggak sih Allah yang kita layani? Tahu nggak sih Allah yang kita sembah? Kenal nggak sih betul-betul kenal Dia? Nah, saudara sekalian, karena itulah maka kita perlu belajar ini, tuh. Hidup di dalam pengenalan akan Allah. Itu jelas. Jangan sekedar hidup di dalam aktivitas untuk Allah. Itu penting, itu harus kita lakukan. Tapi titik awalnya hidup dalam pengenalan akan Allah. Mulai sungguh-sungguh kita ingin mengenal Allah. Saudara sekalian, pertanyaannya tentu adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah? Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau mau tahu tentang Allah, kita harus kenal melalui Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau mau tahu tentang Allah yang mulia, cari di mana pengetahuan itu? Pada wajah Kristus. Ya tentu bukan hanya wajah dalam pengertian wajah fisik Yesus, tapi itu adalah melihat kepada diri Kristus, kepada kemuliaan Kristus yang sudah datang kepada kita. Saudara-saudara, ini adalah prinsip ilmu pengetahuan. Ya. Kalau saudara mau menjadi seorang ahli misalnya bebatuan mineral, begitu misalnya ya, saudara kan Anda menggalinya ya bebatuan lah gitu ya, jenis tanah bebatuan. Anda tidak perlu melakukan hal yang lain, misalnya coba motong kodok, ya bedah kodok, dibawa ke laboratorium. Ketika orang tanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi ahli mineral. Ya nggak cocok, jadi ahli mineral bukan motong kodok. Kalau motong kodok mungkin itu mau jadi ahli biologi. Ya, ahli biologi, dia mau jadi dokter atau apa, motong kodok, bedah kodok. Tapi kalau mau jadi ahli bebatuan, ya pergi ke batu, gali tanah untuk tahu di situ. Di mana kita dapatkan pengetahuan tentang batu? Ya carilah batu, bukan di pohon gitu kan ya, bukan di kodok. Bagaimana kita tahu tentang makhluk hidup? Ya cari di makhluk hidup, dari kodok itu udah betul gitu kan, tikus dijadikan dibedah untuk dicari pengetahuan tentang makhluk hidup. Dan banyak sekali ya, tentang manusia pun kita itu belajar tentang makhluk hidup, tentang manusia, tentang kodok, tentang tikus. Tapi kalau mau tentang bebatuan, ya cari di batu, di tanah, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau mau tentang tumbuh-tumbuhan, ya cari di tumbuh-tumbuhan, kita gali, kita pelajari itu. Artinya hal-hal itu memberi kita informasi sehingga kita tahu. Kalau mau belajar bisnis, ya ilmu bisnis. Kalau kita belajar fisika, tujuannya supaya nanti saya bisa menjadi ahli bisnis, ya kayaknya agak susah kali begitu. Tapi kalau mau ahli bisnis, ya belajar tentang ilmu bisnis. Saudara, itu prinsipnya sebenarnya. Kalau kodok kita bisa tangkap, masukkan ke laboratorium, kita bedah. Kita tahu nih tentang kodok, walaupun nggak tahu semua, tapi sedikit banyak kita tahu. Wah, ini ada berjenis kodok dan sebagainya. Tapi Allah nggak bisa begitu. Allah kita tidak bisa bawa ke laboratorium. Allah juga tidak bisa kita lihat untuk kita teliti. Seperti kita lihat pohon, seperti kita lihat gunung. Allah nggak bisa dilihat. Dan terus bagaimana bisa kenal Allah? Bagaimana bisa tahu tentang Allah? Bagaimana saya bisa selidiki Allah sehingga saya tahu tentang Allah? Inilah saudara prinsipnya yang kita baca tadi. Kamu mau tahu tentang Allah? Kamu mau kenal Allah? Lihat pada Yesus. Maka Yesus bilang, kau lihat aku, kau lihat Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah wahyu Allah, penyataan diri Allah.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan firman itu menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia. Jadi dia bawa di wajah Yesus kita melihat wajah Allah. Di dalam diri Yesus kita melihat diri Allah. Kalau mau kenal Allah, mau tahu Allah, mau tahu pikiran Allah, mau tahu perasaan Allah, mau tahu kehendak Allah, lihatlah kepada firman itu, Yesus Kristus. Dan di mana kita bisa menemukan Yesus Kristus? Kembali saudara, firman yang tertulis membawa kita kepada firman yang hidup, Yesus Kristus. Melalui firman yang hidup kita dapatkan Allah yang hidup. Tidak ada cara lain. Allah memberi kita jalan ilmu pengetahuan saudara. Menggali di mana supaya dapat ilmu tentang Allah. Menggali di mana? Kalau engkau mau tentang Allah, menggalinya di tempat yang benar, gitu kan? Datangi firman yang tertulis ini, karena di dalamnya Anda menemukan Yesus Kristus. Ketika Anda belajar tentang Yesus yang dinubuatkan di perjanjian lama, yang dijelaskan sangat jelas di perjanjian baru, kalau Anda baca Alkitab, Anda dapatkan wajah Kristus. Dan melalui Yesus Kristus Anda paham, Anda mengenal Allah. Tidak ada jalan lain. Saudara sekalian, banyak orang kalau baca renungan harian, dia senangnya baca cerita orang. Ya, ada ilustrasi orang. Wah, memang seru betul. Jangan lupa saudara, itu cerita. Itu bukan Alkitab. Cerita itu menolong kita untuk masuk ke dalam Alkitab. Dengan masuk ke Alkitab kita menemukan Yesus firman yang hidup. Melalui Yesus firman hidup kita menemukan Allah yang hidup. Tapi seringkali kita lebih senang hanya cerita manusia, berhenti sampai di situ. Nah, kita merasa ada inspirasi, merasa kasih semangat. Bagus sebenarnya, tapi jangan lupa orang beragama lain pun, orang tidak beragama lain pun bisa dapatkan cerita-cerita itu dan merasa bersemangat, inspirasi. Tapi tidak mendapatkan pengenalan akan Allah. Kita kan mau tahu, mau kenal tentang Allah. Jadi saudara sekalian, melalui diri Yesus, firman yang hidup. Dan di mana kita menemukan firman yang hidup? Jelas mulai firman yang tertulis ini, Alkitab. Firman Allah yang tertulis membawa kita kepada firman yang hidup. Dan dari firman yang hidup yaitu Yesus Kristus kita menemukan Allah. Karena itulah saudara, maka mengenal Allah itu juga berarti hidup yang kekal. Mengenal Allah itu artinya hidup yang kekal. Ini pengetahuan, bukan hanya pengetahuan untuk bisa kita hidup menjadi orang, menjadi kaya di dunia. Tapi pengetahuan, pemahaman, pengenalan yang memberikan kita hidup yang kekal. Dikatakan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Kita sekolahkan anak kita supaya dapat hidup. Nggak cukup SMA, kuliah. Nggak cukup S1 sampai S3. Supaya mereka bisa hidup, itu sangat bagus, sangat luar biasa. Tapi saudara sekalian jangan lupa. Ada pengetahuan yang bukan saja membuat kita cukup hidup di dalam dunia ini. Tapi untuk hidup dunia yang akan datang. Hidup yang kekal. Maka mengapa mengenal Allah melalui Yesus? Karena keselamatan itu melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak seorang pun kenal Allah kalau tidak melalui Yesus. Tidak seorang pun dapat diterima menjadi anak-anak Allah kalau tidak melalui Yesus. Prinsipnya sama. Melalui Yesus sampai kepada Bapa. Mengenal Allah itu melalui Yesus Kristus. Pengenalan yang seperti itu. Pengenalan yang dimana kita terima Dia. Kita percaya kepada Dia. Kita ikut Dia. Itulah saudara kehidupan yang kekal. Jadi jangan juga kita menjadi orang yang sangat pintar apologetika. Wah, jago kutip ayat Alkitab sana sini. Lawan orang, lawan sana sini. Tapi kita nggak tunggu-tunggu percaya. Kita nggak punya hati yang percaya, terima Yesus, cinta Yesus, taat kepada Yesus. Jangan begitu. Minggu lalu saya ceramah di Lombok.
tentang saksi Yehova. Ya karena di sana banyak sekali gerakan saksi Yehova. Nah, saksi Yehova itu jago banget ke kutip-kutip ayat Alkitab. Kalau saudara ketemu pasti saudara takut. Karena mereka jago banget. Bukan hanya kutip ayat Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani juga mereka jago. Sehingga kalau iman kita nggak kuat, jatuh kita. Karena melihat mereka begitu hebat untuk membantah ajaran-ajaran Alkitabiah yang Injili yang biasa saudara dengar di gereja. Dia bisa sangat kutip. Tapi apakah mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? No. Mereka bilang Yesus itu bukan Allah. Enggak ada. Bukan, tidak lewat Yesus. Yesus itu manusia. Yesus bukan Allah. Kalau Yesus bukan Allah, gimana dia bisa membawa pengetahuan tentang Allah? Bagaimana dia bisa menjadi jalan keselamatan kepada Allah? Nggak mungkin bisa. Jadi saudara membayangkan Anda bilang mau kenal Allah, tapi Anda pelajari manusia. Ya persis seperti itu. Ya Anda mau belajar tentang ilmu biologi, tapi galinya tanah. Ya kan nggak kena. Tapi kalau Anda mau kenal Allah, gali di mana? Gali di dalam diri Allah. Bagaimana saya bisa mendapatkan diri Allah? Dia sudah turun menjadi manusia. Bagaimana saya bisa mendapatkan manusia itu? Firman yang tertulis memberikan kepada kita. Melalui Yesus kita dapat hidup yang kekal. Melalui Yesus kita mengenal Allah, dan pengenalan akan Allah itu mendatangkan kehidupan yang kekal. Dan karena itu saudara sekalian dikatakan tanda dari kita mengenal Allah adalah kita hidup sesuai perintah Allah. Itu udah jelas. Kalau kita bilang kita kenal Allah, kita diselamatkan oleh Allah, kita punya hidup yang kekal, kita taat. Hidup sesuai hukum dan perintahnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 tadi kita sempat baca kan, bacaan pertanggapan. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu apa? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana saya bisa tahu saudara kenal Allah? Saudara bilang, oh iya saya sudah diselamatkan. Saya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Saya rajin pelayanan. Alkitab bilang kalau rajin pun tidak berguna kalau nggak sungguh-sungguh kenal. Bagaimana saya tahu Anda kenal Allah? Dan tandanya, sinyal yang sangat jelasnya, yaitu kalau kita punya hati yang mau taat pada perintah-perintah Allah. Ini yang tidak dipunyai orang Israel. Maka mengapa mereka akhirnya menyembah berhala? Mereka kelihatan masih rajin melakukan berbagai upacara agama, tapi hati sudah tidak untuk Allah, tidak lagi mendengar firman Allah, tidak lagi betul-betul kenal hukum Allah, tidak lagi betul-betul kenal perintah-perintah Allah, dan bahkan seringkali tidak peduli lagi Allah maunya apa. Mereka seenak-enaknya seleweng ke kanan, seleweng ke kiri. Hatinya sudah tidak ada untuk Allah. Kalau hati tidak untuk Allah, ya tidak mungkin lagi mereka akan menuruti perintah-perintah Allah. Tanda bahwa kita mengenal Allah, tanda kalau kita cinta kepada Allah ada dalam diri kita, yaitu kalau kita sungguh mulai belajar untuk taat pada firman Allah, turuti firman Allah. Hidup kita pasti akan berubah juga. Jadi bukan hanya bahwa kita belajar Allah melalui Yesus, bukan saja kita melalui Yesus kita kenal Allah dan kemudian itu mendatangkan keselamatan dan hidup kekal buat kita. Tetapi pun kalau kita kenal Allah melalui Yesus Kristus, kita akan hidup seperti Yesus Kristus. Itu bacaan kita tadi di dalam ayat yang keempat. Itu udah pasti. Menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ikuti perintah-perintah Allah. Hidup seperti yang Allah inginkan. Terus sekalian, karena itu maka penutup saya ingin mengatakan marilah kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini salah satu yang sangat penting buat kita dalam hidup Kristen kita. Bertumbuh dalam hal apa? Bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Semakin tahu Allah, semakin mengenal Allah. Melalui apa? Firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Di mana saya tahu benar mendapatkan firman yang hidup itu? Melalui firman yang tertulis ini. Tidak mungkin tidak. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus menggali di tempat yang tepat. Semakin kenal Allah, semakin tahu tentang Allah, kita gali semakin dalam informasi
yang Allah sudah berikan kepada kita melalui firman yang tertulis, yang membawa kita kepada firman yang hidup, membawa kita kepada Allah yang hidup. Ini ayat terakhir. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begini, bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah, ini progresif, berkelanjutan, terus menerus bertumbuh dalam apa? Anugerah. Kita sudah dapat anugerah. Yesus sudah datang untuk kita. Dia sudah berikan keselamatan untuk kita. Jangan cuma diam di situ, bertumbuh. Anugerah itu titik awal, berkembang seperti spiral. Semakin kenal, semakin kita mengalami anugerah Allah. Semakin kita kenal anugerah Allah, semakin kita memuliakan Dia. Semakin kita kenal Dia, semakin kita mengalami Dia, terus bertumbuh, spiralnya akan semakin besar. Dengan itulah saudara, hidup kita bisa terus untuk memuliakan Allah. Nggak gampang-gampang kita terseret ke kanan ke kiri, ikut aliran sesat, ikut penyembahan berhala, atau seperti orang Israel hanya tahu melakukan upacara agama tapi sama sekali lagi tidak mengenal Allah. Enggak, kalau kita bertumbuh terus, sekecil apapun titik awalnya, asal kita mau bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Setiap hari berkelanjutan, bertumbuh. Ya, semakin kenal Allah. Tidak ada gelar di dalam kehidupan Kristen. Kalau anak kita belajar bertumbuh terus, nanti SMA tamat, dapat S1, S2, S3. Ada gelarnya. Kita nggak ada gelar, tapi sebenarnya prinsipnya sama. Kita terus belajar, terus bertambah. Semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, semakin mengalami anugerahnya, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara untuk kami. Firman-Mu boleh terus menolong kami supaya kami tidak binasa karena tidak kenal Allah, tapi justru kami hidup. Terus mengalami hidup yang diubah, yang ditransformasi, hidup yang berbuah. Hidup yang terus boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang karena kami mengenal Tuhan. Kami tahu bagaimana menavigasi, mengatur, menyetir hidup kami sesuai perintah-Mu, sesuai hukum-Mu. Kami boleh mengalami Engkau di dalam Tuhan Yesus. Kami boleh punya hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Karena kami sungguh-sungguh kenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati dan tolong kami. Tolong umat-Mu di tempat ini. Tolong mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan mereka boleh berbagi Injil, berbagi firman, berbagi Yesus Kristus kepada orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Yang belum tahu apapun soal Tuhan. Mereka boleh menjadi saluran Injil-Mu. Mereka boleh kabarkan Injil ke tetangga-tetangga mereka, anggota-anggota keluarga mereka, dan orang-orang yang baik sekitar ini maupun di tempat-tempat yang jauh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dengarkan seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.